kecelakaan helikopter terlilit tali layangan, otoritas bandara giatkan ramcek. Akibat cuaca buruk, sebagian besar nelayan di Karangasem tidak melaut. Om Swastiastu. Saudara, dua topik utama tadi dan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami hadirkan dalam Bali hari ini. Bersama saya, Chandra Kardana. Dan saya Jayantari, berikut Bali hari ini selengkapnya. Informasi pertama di Bali hari ini, saudara. Pihak otoritas Bandar Udara Wilayah 4 Bali Nusra akan menggiatkan pengawasan meliputi ramcek rutin setiap bulan terhadap semua jenis angkutan penerbangan di Bali. Hal ini dilakukan pasca kecelakaan helikopter yang diduga terlilit tali layangan. Kejadian helikopter wisata terlilit tali layang-layang di area daya tarik wisata Garuda Wisnu Kencana, GWK, Kabupaten Badung, kembali terjadi. Hal ini pun dibenarkan pihak kantor otoritas Bandar Udara, Otban Wilayah 4 Bali Nusra. Pihak Otban melalui siaran pers yang menyampaikan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJPU) telah menerima laporan kecelakaan helikopter jenis Robinson R66 dengan nomor registrasi PKVPN yang dioperasikan oleh PT Volta Pacific Aviasi. Peristiwa tersebut terjadi pada Senin 29 Juli 2024 sekitar pukul 9.46 WITA di daerah Garuda Wisnu Kencana, Kecamatan Kuta Selatan, Badung. Berdasarkan dugaan awal, kecelakaan terjadi akibat helikopter terkena lilitan tali layang-layang pada ketinggian 234 meter. Helikopter dengan rute Jack Heliport, Nusa Dua, GWK Uluwatu Jack Heliport diketahui berisi 1 pilot dan 2 penumpang. Dari informasi awal yang diterima DJPU, seluruh penumpang dikabarkan selamat dalam kecelakaan tersebut. Peristiwa kecelakaan heli ini telah dikomunikasikan melalui grup komunikasi Satgas Pengendali Layang-Layang dan kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali dengan melaksanakan penertiban bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali. Kepala Kantor Otban Wilayah 4 Bali Nusra, Agustinus Budi Hartono menerangkan, dari sejumlah peristiwa kecelakaan helikopter, pihaknya akan lebih menggiatkan pengawasan terhadap semua jenis angkutan penerbangan. Pengawasan kita ada. Pengawasan kita selain dengan cek di yang pesawat yang regular flight, kita juga dengan yang charter flight juga kita lakukan. Kami tergantung ya. Biasanya sih ya setiap sebulan sekali bisa kita lakukan. Peristiwa kecelakaan helikopter merupakan kejadian yang kesekian kali akibat layang-layang dan peristiwa tersebut telah dilaporkan kepada PJ Gubernur Bali. Masyarakat pun, khususnya para pecinta layang-layang di Bali, diimbau untuk tidak menerbangkan layangan di zona larangan sehingga tidak mengganggu segala jenis angkutan penerbangan. Indra Wijaya melaporkan. Insiden helikopter kembali terjadi di kawasan wisata Garuda Wisnu Kencana akibat penyalahgunaan layang-layang. Satpol PP Provinsi Bali mengakui tidak banyak masyarakat yang memahami aturan tali layangan tersebut. Bali telah memiliki perda dan pergub yang mengatur tentang layang-layang. Namun, Satuan Polisi Pamong Praja menyatakan kesulitan menemukan titik lokasi diterbangkannya layang-layang yang melilit heli tersebut. Kasatpol PP Provinsi Bali, Rai Darmadi menyatakan memang tidak banyak warga yang memahami aturan tersebut. Untuk itu, pihaknya akan lebih gencar melakukan sosialisasi terkait ketentuan layang-layang bersama instansi terkait, termasuk di sekolah-sekolah. Tidak banyak orang memang tahu, padahal ini Perda kan Perda 9 tahun 2000 sudah diterbitkan, bahkan sudah ada Pergubnya, Pergub tahun 2004 bahkan. Artinya tidak banyak masyarakat tahu. Artinya perlu kita galakkan juga tentang edukasi, sosialisasi kepada masyarakat dengan juga memasang tanda-tanda peringatan, ya, baliho, spanduk peringatan di mana zona yang dilarang agar supaya juga diketahui oleh masyarakat dan termasuk juga peran serta aparat di desa setempat agar supaya juga ikut berpartisipasi.
Sementara itu, Kapolsek Kuta Selatan, Kompol Igusti Ngurah Yudhistira dalam keterangan tertulisnya menghimbau masyarakat untuk tidak menerbangkan layangan khususnya di area penerbangan kecuali terdapat izin perlombaan ke pihak terkait. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya insiden serupa di masa mendatang yang dapat membahayakan penerbangan dan keselamatan semua pihak. Insiden ini menjadi pengingat penting tentang keselamatan penerbangan. Cuaca buruk terjadi di wilayah perairan Karangasem sejak sepekan terakhir. Selain itu, arus laut yang cukup kuat serta angin kencang di tengah perairan membuat sebagian besar nelayan memilih tidak melaut. Sudah hampir 1 pekan terakhir ini, kondisi cuaca di tengah perairan Karangasem kurang bersahabat. Selain arus laut yang cukup kuat, kecepatan angin di tengah perairan juga cukup berisiko bagi keselamatan nelayan saat menangkap ikan di tengah perairan. Adanya kondisi cuaca buruk tersebut, sebagian besar nelayan di sejumlah pesisir di Kabupaten Karangasem memilih untuk tidak melaut sementara waktu. Salah seorang nelayan di pesisir pantai ujung Karangasem mengaku sudah hampir sepekan terakhir tidak melaut. Sementara untuk mengisi waktu hingga cuaca membaik, para nelayan di pesisir ini memilih untuk memperbaiki jaring dan perahu mereka. Anginnya besar, gelombangnya juga ikut besar sampai di pinggir sama ombaknya. Jadi nelayan, ya itu udah siapa yang berani turun dia dapat ikan. Udah hanya sedikit yang berani turun, Pak ya? Ya tak semuanya udah sedikit, cuma yang beberapa orang saya berani turun. Apalagi sekarang ini anginnya terlalu besar. Sampai kapan begini, Pak? Ini kan biasa bulan-bulan ini kurang 1 bulan pun udah ini ukuran anginnya ini. Para nelayan memperkirakan kondisi cuaca buruk ini akan berlangsung cukup lama. Menurut mereka, musim angin barat biasanya akan berlangsung hingga akhir bulan Agustus mendatang. Andi Hussein melaporkan. Kandang ayam di lingkungan Petapan Persidi, Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, ludes terbakar. Kerugian yang disebabkan mencapai 1,4 miliar rupiah. Kandang ayam milik Imade Astike tidak dapat diselamatkan. Kejadian bermula sekitar pukul 7.45 WITA ketika seorang warga yang sedang melintas di depan kandang melihat api melalap bangunan tersebut. Warga tersebut segera melaporkan kejadian tersebut dan pemilik kandang berupaya untuk memadamkan api. Namun, api terlanjur membesar. Petugas pemadam kebakaran langsung bersiap ke lokasi dan segera melakukan pemadaman serta mengevakuasi barang yang dapat diselamatkan. Ketika anggota sampai di lokasi bahwa telah api sudah besar sekali dan kemungkinan besar terjadi sekitar setengah jam ataukah 1 jam yang lalu sehingga melahap luas seluruh kandang ayam tersebut. Termasuk ayamnya? Korban ayam yang ada itu sekitar 12.000 ekor dan kerugian mencapai 1,4 miliar. Api berhasil dipadamkan setelah 2 jam. Meski tidak ada korban jiwa, sebanyak 12.000 ekor ayam hangus terbakar. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Kebakaran menghanguskan sebuah warung makan di Desa Bangbang, Kabupaten Bangli. 2 mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api tersebut. Kebakaran warung makan di Banjar Bangbang, Desa Bangbang, Tembuku, Bangli terjadi pada hari Senin malam sekitar pukul 23.22 WITA. Informasi di lapangan, kobaran api terlihat sudah membesar di sebelah barat warung, tepatnya di bagian dapur. Ledakan pun terdengar 2 kali. Ledakan tersebut diperkirakan berasal dari tabung gas 3 kg yang berada di dapur. Warga pun mulai berdatangan dan menghubungi pemadam kebakaran. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran, BPBD dan Damkar Kabupaten Bangli menerjunkan tim ke lapangan dengan mengerahkan 2 mobil pemadam dan 1 unit mobil suplai air untuk memadamkan api tersebut. 1 jam kemudian api berhasil dipadamkan. Dengan mengerahkan dua DW, kemudian kita backup dengan 1 suplai air. Kemudian dengan jarak tempuh kurang lebih 20 menit, tim sudah sampai di sana dan lanjut melakukan tindakan. Dan kurang lebih selama 40 menit, api sudah dapat dipadamkan. Asal api dari dapur. Kompor gas? Kompor gas. Oh iya. Merebus telur, lupa dia.
Tidak ada korban jiwa dalam kejadian kebakaran tersebut, namun kerugian diperkirakan hingga 100 juta rupiah lebih. Putu Ratna melaporkan. Informasi lain, Saudara, Polres Buleleng membekuk 3 orang bandar narkoba asal Kecamatan Banjar. Dari ketiga tersangka, polisi mengamankan barang bukti 71 paket sabu. Berawal dari penangkapan GWP, seorang oknum ASN Pemkab Buleleng pada 5 Juli 2024 akibat membeli sabu dengan uang hasil pencurian sepeda motor. Ketika ditangkap, GWP bersama seorang pria berinisial KB, 42 tahun, yang merupakan salah satu komplotan bandar sabu di Kecamatan Banjar. Dari penangkapan tersebut, polisi kembali meringkus 2 bandar lain berinisial KD, 48 tahun, dan MW, 51 tahun. Dari ketiga bandar, polisi mengamankan barang bukti sebanyak 71 paket sabu seberat 52,14 gram beserta alat isap. Kapolres Buleleng AKBP Ide Bagus Widwan Sutadi mengatakan, hingga kini pihaknya telah mengungkap 85 lebih kasus narkoba. Kurang lebih dari 2024 saja ya. Dan kami terus-terusan. Jelas kami tetap bersemangat. Kami akan melakukan secara berkelanjutan sesuai dengan perintah Kapolri dan Bapak Kapolda bahwa narkoba adalah kejahatan serius extraordinary dan kami harus memerangi. Kesempatan ini juga kami mengajak seluruh masyarakat untuk peran sertanya juga memerangi. Akibat ulahnya, GWP terancam 5 tahun dan 12 tahun penjara, sementara 3 orang lainnya terancam hukuman mati atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Polisi hingga kini juga tengah memburu dan menetapkan tersangka GD yang diduga menyuplai barang haram tersebut. Realisasi APBN semester pertama mencapai 42,7%. Informasinya kami hadirkan usai jeda. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Halo guys. Kenapa? Tidak apa-apa. Sana. Halo. Cok, apa ini? Guys, gaul itu perlu, tapi menjadi bijak lebih penting. Jadilah generasi bijak menggunakan gadget. Rame banget, Dul. Iya. Tuh, ada yang olahraga. Iya. Laki. Nah, itu jogging tuh. Wih, ada yang latihan deh. Ngelukis, ada yang ngelukis, Bang. Mana? Dul, coba dulu kita nggak bersatu, nggak bisa nih kayak gini. Iya juga ya. Persatuan adalah pilar utama yang menjaga Indonesia tetap kokoh. Perbedaan bukan halangan, perbedaan yang membuat kita menjadi satu. Karena kita Indonesia. Pemerintah Provinsi Bali menambah penyertaan modal daerah kepada 2 perusahaan daerah melalui penyampaian 2 raperda. Manut mengkadi awek-awek DPRD Provinsi Bali, nika sampun mewastok kurum kitiang bungkah. Mempublikasikan agenda pembahasan peraturan daerah Provinsi Bali. Pembahasan kebijakan yang berlaku di berbagai aspek.
Saksikan selengkapnya dalam acara Suara Wakil Rakyat. Hanya di TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Bali hari ini. Bank Indonesia memperluas cakupan sektor prioritas kebijakan insentif likuiditas makro prudensial. Hal ini guna mendorong pertumbuhan kredit atau pembiayaan perbankan. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Suryadimaja mengatakan, melalui kebijakan likuiditas makro prudensial, Bank Indonesia memberikan insentif kepada perbankan sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan likuiditas makro prudensial dapat mendukung perbankan dalam memberikan kredit kepada sektor-sektor potensial, antara lain sektor ekonomi kreatif, pariwisata, UMKM, dan sektor lainnya. Kebijakan ini meliputi insentif untuk pengurangan giro wajib minimum yang harus dipelihara di BI, sehingga perbankan dapat memiliki tambahan likuiditas yang dapat disalurkan kembali dalam bentuk kredit. Dengan pertumbuhan ekonomi Bali yang mencapai 5,8%, BI optimis peningkatan permintaan atau demand masyarakat dapat dipenuhi oleh UMKM, terutama melalui dukungan kebijakan kredit untuk meningkatkan produktivitas mereka. Jadi di sini melalui kebijakan makroprudensial Bank Indonesia berupaya untuk memberikan insentif pada perbankan sehingga dia bisa memberikan daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi. Tumbuhan ekonomi di Bali ini cukup tinggi, ya kan, sebesar 5,8%, dan saya rasa itu nanti ada kenaikan demand, dan demand ini tentunya harus dipenuhi oleh para UMKM, dan melalui kebijakan pemberian kredit ini saya rasa para UMKM bisa menaikkan tingkat produktivitas. Penguatan kebijakan insentif likuiditas makro prudensial yang diarahkan BI dapat memberikan tambahan likuiditas perbankan sebesar 81 triliun rupiah, sehingga total insentif menjadi 246 triliun rupiah. Selanjutnya, sejalan dengan pertumbuhan kredit yang terus meningkat, tambahan likuiditas dari KLM diperkirakan dapat mencapai 115 triliun rupiah pada akhir tahun 2024, sehingga total insentif yang diberikan menjadi 280 triliun rupiah. Indra Wijaya melaporkan. Realisasi APBN yang dicairkan oleh KPPN Denpasar untuk kementerian lembaga pada semester pertama tahun 2024 telah mencapai 42,7%. Namun dari jumlah tersebut, realisasi belanja barang dan modal masih belum memenuhi target. Berdasarkan data Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Denpasar, alokasi APBN untuk kementerian lembaga di lingkup KPPN Denpasar untuk tahun 2024 sebesar 10,26 triliun rupiah. Anggaran terbesar terletak pada belanja barang, yakni sebesar 4,12 triliun rupiah. Sementara belanja pegawai untuk tahun 2024 dianggarkan sebesar 3,4 triliun rupiah, belanja modal 2,2 triliun rupiah, dan belanja bantuan sosial sebesar 16,63 miliar rupiah. Belanja pegawai, barang, dan bansos ditargetkan terrealisasi sebesar 50% untuk semester pertama, dan belanja modal ditargetkan terrealisasi 40%. Namun dari target tersebut hanya belanja pegawai dan belanja bansos yang telah melebihi target. Sementara belum terrealisasinya belanja barang dan modal sesuai target disebabkan oleh sejumlah faktor, diantaranya adanya gagal kontrak hingga anggaran yang masih diblokir. Nah, kemudian juga terkait dengan beberapa hal yang perlu dievaluasi dari para satker ini adalah berapa capaian sudah sangat bagus, bahkan kita memberikan apresiasi untuk IKPA-nya. IKPA adalah indikator pelaksanaan anggaran. Ada beberapa indikator-indikator di sana, ada mulai dari perencanaan, deviasinya, perencanaan, kemudian juga ada pelaksanaan ada penyerapannya, kemudian juga ada hasilnya adalah outputnya. Beberapa satker itu sudah sangat bagus, dan capaiannya bahkan mencapai di atas 96%. Jadi rata-rata di Bali itu capaiannya cukup bagus, 96,sekian% itu sudah sangat bagus. Ada beberapa satker yang bahkan di atas itu. Beberapa hal yang perlu menjadi catatan, perlu diperhatikan oleh satuan kerja, khususnya di pelaksanaan pekerjaan yang membebani belanja modal. Dalam ini kontrak-kontrak yang baru ditandatangani
di triwulan 2 itu untuk melengkapi persyaratan misalnya untuk pembayaran uang muka, pencairan termin pembayaran, dan juga jika masih ada kendala-kendala kontrak yang belum bisa dilaksanakan dapat segera dipenuhi beberapa persyaratan. Rapat koordinasi pelaksanaan anggaran dan monitoring evaluasi pelaksanaan anggaran semester 1 tahun 2024 di lingkup KPPN Denpasar ini diharapkan dapat mendorong kementerian lembaga yang belum mencapai target realisasi anggaran untuk mempercepat proses realisasi anggaran. Selain itu juga dapat menemukan solusi atas hambatan yang dialami kementerian lembaga dalam pemenuhan target realisasi anggaran. Cok Devi dan Bude melaporkan. Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Badung menyampaikan pandangan umumnya terhadap 2 raperda. Seluruh fraksi yang menyetujui pandangan pemerintah juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Badung. Rapat paripurna masa persidangan kedua DPRD Kabupaten Badung tahun 2024 dilaksanakan tadi pagi di ruang sidang utama Gosana Sekretariat DPRD Kabupaten Badung dengan agenda penyampaian pandangan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Badung terhadap 2 ranperda, yakni Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2024 dan Ranperda tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Dalam rapat ini, ketiga fraksi yakni fraksi PDIP, fraksi Badung Gede, dan fraksi Golkar mengapresiasi kinerja pemerintah Kabupaten Badung. Ketiga fraksi ini juga menyetujui Ranperda tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman. Selain itu, ketiga fraksi ini juga memberikan beberapa saran dan masukan yang positif untuk menyukseskan program pemerintah Kabupaten Badung. Dalam rapat ini, pemerintah Kabupaten Badung juga diminta mengantisipasi dan menjaga kondusivitas menjelang Pilkada 2024. Hal ini mengingat pendapatan asli daerah Badung yang sebagian besar bersumber dari pariwisata sebagai objek yang rentan terhadap isu. Bupati Badung Inyoman Giri Prasta mengatakan, masukan dan saran dari ketiga fraksi tersebut akan dijadikan acuan untuk mengambil keputusan. Intinya bahwa kita pertegas lagi untuk masalah era pembangunan perumahan ini, siapapun membangun itu harus menggunakan nuansa Balinya. Nah, pandangan umum fraksi-fraksi dari PDI Perjuangan, dari fraksi Golkar dan fraksi Badung Gede ini sudah betul kami jadikan sebuah referensi pertanyaan dengan masukan usul saran untuk mengambil sebuah keputusan. Di mana pandangan fraksi itu sudah sejalan dengan pandangan daripada pemerintah atau sudah sejalan dengan apa yang sudah dijadikan acuan ya lewat OPD-nya dan sudah dirancang dalam program kerja, sudah proses KUA PPAS. Rapat paripurna masa persidangan kedua DPRD Kabupaten Badung tahun 2024 juga dihadiri OPD, instansi terkait beserta KPU dan Bawaslu Kabupaten Badung. Sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada Rabu 31 Juli 2024 dengan agenda penyampaian jawaban pemerintah dilanjutkan pengambilan keputusan. Prisma dan Zulprima melaporkan. Bupati Badung Inyoman Giri Prasta mengapresiasi Forum Anak Daerah FAD Kabupaten Badung yang mampu mendukung keberhasilan Kabupaten Badung menjadi teladan Kabupaten Layak Anak di Indonesia. Hal ini disampaikan dalam puncak peringatan Hari Anak Nasional di Kabupaten Badung. Peringatan Hari Anak di Kabupaten Badung bertajuk Swakarya Praba diharapkan mampu mendorong semangat anak-anak Badung untuk berkarya, mengembangkan kreativitas, dan menggapai cita-cita sesuai caranya masing-masing. Bupati Badung Inyoman Giri Prasta yang turut menghadiri peringatan Hari Anak sangat mengapresiasi Forum Anak Daerah FAD Kabupaten Badung yang mampu mendukung keberhasilan Kabupaten Badung menjadi role model Kabupaten Layak Anak di Indonesia. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Badung akan terus berupaya memfasilitasi hak anak yang merupakan generasi emas penerus bangsa. Mendukung pelaksanaan rangkaian kegiatan Hari Anak Nasional, Bupati Giri Prasta dalam kesempatan ini memberikan bantuan dana sebesar 10 juta rupiah kepada FAD Kabupaten Badung. Kebanggaan saya sebagai Bupati Badung ini bahwa dari 38 provinsi, dari 514 kabupaten dan kota se-Indonesia, Kabupaten Badung dijadikan salah satu role model Kabupaten Layak Anak. Karena kalian, tugas pemerintah siapapun kita, harus mampu memberikan fasilitas. Fasilitas untuk Gen Z, generasi Z. Inilah yang harus kita fasilitasi.
Rasa sayang saya kepada kalian, khusus kepada panitia saya bantu. Pada puncak peringatan Hari Anak Nasional kali ini, FAD Kabupaten Badung juga meluncurkan majalah Sahabat Literasi Anak atau Salia edisi ketiga bertema Senyum Ibu Pertiwi untuk memaksimalkan peran anak menjaga kelestarian lingkungan. Peringatan Hari Anak turut dihadiri Kepala Dinas Pengendalian Penduduk KB P3A Badung, Ketua Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Badung, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Badung, beserta Ketua Organisasi Wanita di lingkungan Pemkab Badung, dan perwakilan FAD Kabupaten Kota seprovinsi Bali. Indra Wijaya melaporkan. Beralih ke sorotan lain, Saudara, BNN RI temukan pabrik pembuatan narkoba di wilayah Kelikikawan, Kabupaten Gianyar. Polres tempat meningkatkan patroli dan pengawasan di beberapa vila yang ada di Kabupaten Gianyar. Polres Gianyar dan seluruh jajaran Polsek di Kabupaten Gianyar meningkatkan patroli dan pengawasan pasca temuan laboratorium narkoba rahasia atau clandestine lab di Dusun Kliki Kawan, Desa Kelusa, Payangan, 23 Juli 2024. Kapolres Gianyar memerintahkan seluruh jajarannya untuk selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan instansi dan pemerintahan desa, memantau keberadaan tamu asing maupun domestik. Selain untuk memberikan rasa aman dan nyaman, juga untuk mencegah munculnya pelanggaran hukum. Hal ini diungkapkan usai rilis pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Gianyar dalam waktu sebulan terakhir. Dari berkaca kemarin itu sudah langsung kami tindak lanjuti dan itu direksi dari pimpinan di Polda untuk pengawasan terhadap lokasi-lokasi tempat wisata untuk lebih intens lagi diawasi sehingga agar tidak terulang kejadian-kejadian seperti yang pengungkapan dari teman-teman dari BNN. Selain meningkatkan patroli dan pengawasan vila serta tempat tinggal warga asing, seluruh pihak juga diimbau untuk proaktif memberikan informasi mencurigakan guna menangkal terjadinya pelanggaran hukum di wilayah Kabupaten Gianyar. Wayan Sudarsana melaporkan. Pemerintah Provinsi Bali mengusulkan ratusan tenaga kontrak sopir di lingkungan pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten Kota untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Saat ini, pemerintah setempat tengah menunggu informasi lanjutan dari Kementerian Pendayagunaan, Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi. Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra mengatakan pihaknya telah lama mengusulkan sopir di lingkungan instansi pemerintahan Provinsi Bali untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sejak Januari 2022. Namun saat itu hanya tenaga kontrak administrasi yang masuk dalam daftar pertimbangan P3K oleh BKN. Sementara itu, tahun ini pemerintah Provinsi Bali kembali mengusulkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, untuk mempertimbangkan kembali sopir dan cleaning service dengan masa kerja tertentu untuk masuk dalam formasi P3K sejak 2 bulan yang lalu. Sekda Provinsi Bali mengatakan hingga saat ini pihaknya masih menunggu jawaban lebih lanjut. Pemerintah Provinsi Bali masih terus mengupayakan agar para sopir mendapatkan hak yang sama. Karena itu, kita usulkan kembali. Ya, jadi tahun 2024 ini, 2 bulan yang lalu, kita sudah usulkan kembali kepada Menpan, ya, kepada Menpan agar mempertimbangkan pengangkatan tenaga supir cleaning service ini, pertama sekali yang masa kerjanya tertentu supaya dipertimbangkan untuk diberikan formasi P3K. Terdapat ratusan supir di seluruh perangkat daerah di Provinsi Bali yang memiliki masa kerja 3 bahkan hingga 15 tahun. Sementara itu, hingga saat ini sopir dan cleaning service serta penjaga keamanan kantor masih direkrut melalui sistem pihak ketiga. Prisma Andika melaporkan. Saudara, kasus gigitan hewan penular rabies di Kabupaten Karangasem terus meningkat. Jumlah gigitan telah mencapai 1.500 kasus dari awal Januari hingga akhir Juli 2024. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Karangasem mengerahkan seluruh petugas vaksinator lapangan untuk melakukan vaksinasi rabies terhadap ribuan hewan penular rabies di seluruh kecamatan di Karangasem. Percepatan vaksinasi rabies ini dilakukan menyusul bertambahnya angka kasus gigitan dan jumlah hewan penular rabies yang dinyatakan positif rabies. Vaksinator lapangan diberikan target vaksinasi sebanyak 500 ekor HPR per hari.
Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Karangasem, Inyoman Sikingurah menyebutkan, jumlah kasus gigitan HPR telah mencapai 1.500 lebih kasus dari awal Januari hingga akhir Juli 2024. Sementara jumlah HPR yang dinyatakan positif rabies sebanyak 40 ekor. 81.000 populasi anjing sudah tervaksin 50.000 sekian, ya sekitar 62,5% dari total populasi anjing. Stok vaksin masih aman, kita masih lebih dari 3.000 stok vaksin. Kalau kasus gigitan, sampai bulan Juli ini terjadi kasus gigitan anjing yang terlaporkan 1.500 lebih. Nah, cuman yang positif anjingnya rabies 40 kasus gigitan. Menyikapi meningkatnya kasus gigitan HPR tersebut, Dinas Pertanian Karangasem meminta tim siaga rabies atau TISIRA di masing-masing desa lebih aktif lagi dalam melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan rabies, termasuk mendorong seluruh desa adat di Karangasem membuat perarem tentang penanggulangan rabies. Andi Hussein melaporkan. Mayoritas anggota DPRD Kota dan Pasar terpilih sudah setor bukti LHKPN. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda, tetaplah bersama kami. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Kopi ke Candi Dasar. Artinya yuk. Muali malih iriki reng warung wirasa reng TVRI. Media pemersatu bangsa. Bentar. Ini calon istrinya pucat ya? Belum pakai MUA apa animnya sih? Laki-lakinya kagak paham apa? Ngakunya calon imam. Kata gua nih ya, foto priwet boleh aja. Tapi mending tes kesehatan dulu dah. Ntar pas hamil bermasalah, anak gua gak sehat, ribet dah lu. Sampean ngomong apa tuh bang? Emang gimana bang caranya? Gampang, langsung aja cek kesehatan ke puskesmas. Terus download e-mail, masukin tuh hasilnya untuk jadi syarat administrasi pranikah. Ayo kita mulai lagi. Lah, mana yang mau dipoto? Puskesmas bang. Anda kembali menyaksikan Bali hari ini. Saudara, mayoritas anggota DPRD Kota Denpasar terpilih sudah menyetorkan bukti laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN ke KPU Denpasar. Dari 45 anggota DPRD terpilih, 5 orang dalam proses verifikasi. Ketua KPU Denpasar Dewa Ayu Sekar Anggraini mengatakan 40 orang DPRD terpilih yang sudah menyetorkan tanda terima laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau LHKPN. Sementara itu 5 anggota DPRD terpilih lainnya saat ini masih berproses. Mereka sudah menyetorkan bukti email pengiriman LHKPN ke KPK yang bersangkutan dalam proses verifikasi. Selain itu yang bersangkutan juga sudah membuat pernyataan yang menyatakan bahwa LHKPN mereka dalam proses verifikasi KPK. Untuk syarat menyetorkan tanda terima LHKPN, untuk kami di Kota Denpasar ada 40 calon anggota DPRD terpilih yang sudah menyetorkan tanda terima. Kemudian 5 lainnya sudah menyetorkan bukti email dari KPK bahwa LHKPN yang bersangkutan dalam proses verifikasi, serta yang bersangkutan sudah juga membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa LHKPN dari 5 caleg tersebut sedang dalam proses verifikasi dari KPK. Dewa Ayu Sekar Anggraini juga mengatakan pelaporan LHKPN ini merupakan salah satu syarat agar anggota DPRD terpilih tersebut dapat dilantik. Jika tidak melakukan penyetoran bukti laporan, maka akan diadakan penggantian antar waktu atau PAW.
Pada Pileg Februari 2024 lalu, PDIP tetap menguasai mayoritas kursi DPRD Kota Denpasar dengan meloloskan sebanyak 22 calon dari total 45 kursi. Disusul Partai Gerindra dengan 9 kursi, Partai Golkar merebut 7 kursi, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI 3 kursi, Partai Demokrat 2 kursi, Partai Nasdem 1 kursi, dan Partai Pendatang Baru yakni Gelora meraih 1 kursi. Dari jumlah tersebut terdapat 15 wajah baru yang lolos ke DPRD Kota Denpasar. Sugiarto melaporkan. Jelang pendaftaran bakal calon bupati, wakil bupati Karangasem, KPU Karangasem melakukan sosialisasi pencalonan. Sosialisasi mengundang perwakilan masing-masing parpol dan tim bakal calon dari perseorangan. Pendaftaran bakal calon bupati, wakil bupati Karangasem sesuai jadwal dalam tahapan pemilu akan dimulai dari tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024 mendatang. Jelang pendaftaran bakal calon bupati, wakil bupati tersebut, KPU Karangasem mengundang seluruh perwakilan parpol dan tim bakal calon kepala daerah dari jalur independen untuk mensosialisasikan berbagai persyaratan dan hal penting terkait pencalonan bupati, wakil bupati sesuai dengan aturan dalam PKPU. Divisi Teknis KPU Provinsi Bali Luh Putu Sri Widiastini menyampaikan kepada perwakilan parpol atau gabungan parpol dan tim calon perseorangan untuk mulai mempersiapkan berbagai persyaratan yang dibutuhkan, termasuk menunjuk salah satu orang sebagai operator aplikasi Silon. Mungkin catatannya adalah kelengkapan dari syarat pencalonan dan syarat calon dari masing-masing pasangan calon yang nanti akan diusulkan oleh partai politik maupun gabungan partai politik maupun peserta dari perseorangan. Jadi syarat pencalonan yang memang harus benar-benar lengkap baru kita bisa terima pada saat pendaftaran. Karena tidak ada masa perbaikan. Tidak ada masa perbaikan lagi? Untuk syarat pencalonan, tapi kalau syarat calon masih ada masa perbaikan. Hingga saat ini KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten Kota masih menunggu pedoman teknis tentang pencalonan. Namun demikian jadwal dan tahapan pemilu kada tetap berlangsung sesuai PKPU RI. Andi Hussein melaporkan. Setelah verifikasi administrasi terhadap bakal calon perseorangan dinyatakan lolos, kini KPU Karangasem melaksanakan verifikasi faktual tahap kedua. Bawaslu Karangasem akan melaksanakan pengawasan melekat dengan melibatkan seluruh jajaran Bawaslu di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa. Komisioner Bawaslu Kabupaten Karangasem Diana Devi mengungkapkan pelaksanaan verifikasi faktual tahap kedua terhadap syarat dukungan tambahan yang lolos tahap verifikasi administrasi akan dimulai pada tanggal 31 Juli 2024. Untuk itu pihaknya telah meminta seluruh jajaran pengawas di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa untuk ikut melaksanakan pengawasan melekat selama proses verifikasi faktual berlangsung. Pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh proses verifikasi yang dilakukan jajaran KPU setempat berjalan sesuai aturan yang berlaku. Tahapan verifikasi faktual terhadap syarat dukungan calon perseorangan di Kabupaten Karangasem akan berlangsung mulai tanggal 31 Juli 2024 hingga tanggal 10 Agustus 2024 mendatang. Verifikasi faktual tahap kedua berdasarkan tahapan yang ditetapkan oleh KPU dilaksanakan pada tanggal 31 Juli sampai dengan 10 Agustus 2024. Kami melibatkan jajaran kami di tingkat kecamatan, Panwascam, dan tingkat desa dan kelurahan yaitu PKD. Sebanyak 10.656 syarat dukungan pasangan bakal calon perseorangan untuk kepala daerah dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Karangasem, Iwayan Kari Subali dan Iketut Putra Ismaya Jaya dinyatakan lolos verifikasi administrasi. Nantinya KPU Karangasem akan segera melakukan tahapan verifikasi faktual dengan metode sensus. Putra Widyarsana melaporkan. Jelang tahapan pencalonan Pilkada 2024, partai politik diharapkan mulai melakukan penyusunan visi dan misi dan program pasangan bupati dan wakil bupati yang akan diusung. KPU Kabupaten Bangli melaksanakan rapat koordinasi dan sosialisasi penyusunan visi, misi, dan program sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD Kabupaten Bangli serta PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota bertempat di ruang rapat kantor KPU Kabupaten Bangli. Ketua KPU Bangli IKD Adiawan mengatakan,
Melalui sosialisasi ini, pasangan calon bupati dan wakil bupati dapat menyusun program sesuai dengan RPJPD Kabupaten Bangli. Pimpinan partai politik juga diminta mulai melakukan komunikasi dan koordinasi tentang syarat-syarat pencalonan, mulai dari surat keputusan pimpinan pusat dan pimpinan provinsi dan kabupaten terkait persetujuan pencalonan, perlengkapan dokumen, serta syarat lainnya. Kegiatan pencalonan, tahapan pencalonan yang sudah sebulan lagi akan dilaksanakan pendaftaran pasangan calon, para partai politik sudah mulai berkoordinasi, berkomunikasi berkaitan dengan penyusunan visi misi dan program pasangan calon yang sesuai dengan RPJPD Kabupaten Bangli. Persiapan pelaksanaan pencalonan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli tahun 2024 penting untuk dipersiapkan. Partai politik juga diharapkan menyiapkan calon yang sesuai dengan harapan masyarakat. Ibu Turatna melaporkan. Saudara, guna meminimalisir terjadinya pelanggaran pada Pilkada serentak tahun 2024, Bawaslu Klungkung petakan kerawanan pemilih dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di Kabupaten Klungkung. Ya, saya sudah sering membersamai teman-teman Bawaslu. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati rentan terhadap berbagai kecurangan. Memastikan hak pilih semua warga tersalurkan dengan baik, Bawaslu memetakan kerawanan politik, baik potensi money politik hingga hilangnya hak pilih warga, tak terkecuali pemilih disabilitas yang rentan terintimidasi. Hingga kini jumlah pemilih disabilitas di Klungkung mencapai 837 orang, terdiri dari 312 disabilitas fisik, 86 disabilitas intelektual, 181 disabilitas mental, 165 disabilitas wicara, 36 tunarungu, dan 57 tunanetra. Menurut Ketua Bawaslu Klungkung, Komang Supardike mengatakan, pengawasan tidak hanya pada disabilitas, namun juga pada netralitas ASN, sehingga tindakan tegas sangat penting. Pilkada pertama harus dipahami ketika kita bicara ASN itu adalah secara undang-undang memang dia disampaikan harus netral. Nah ini potensi kerawanannya terkait dengan pilkada ini sangat riskan sekali karena apa? Kepentingan politik daripada teman-teman ASN maupun kepala desa itu signifikan sekali kaitannya dengan pilkada tersebut karena ini ada tujuan-tujuan politis yang perlu mendapat atensi dari kami dari Bawaslu. Sebagai badan pengawas, Bawaslu memiliki wewenang untuk membuat rekomendasi yang ditujukan kepada KASN agar dapat mengambil langkah tegas terkait pelanggaran netralitas ASN. Iketut Kusetiawan melaporkan. Kinerja Bawaslu dalam menegakkan hukum pada Pilkada serentak 2024 tidak bisa maksimal tanpa dukungan dari instansi lain, yakni Kejaksaan dan Kepolisian yang tergabung dalam Sentra Gakumdu. Tim Sentra Gakumdu Bawaslu RI secara intens melakukan supervisi dan monitoring ke seluruh kabupaten kota dan provinsi di Indonesia, salah satunya ke Bawaslu Kabupaten Bangli. Tim Monef Sentra Gakumdu Bawaslu RI yang dipimpin oleh Muhammad Sitoh Anang dalam kegiatan supervisi dan monitoring ke Bawaslu Bangli mengatakan, kegiatan ini untuk memastikan kesiapan Sentra Gakumdu dalam menghadapi Pilkada serentak 2024 sehingga berbagai pelanggaran dapat ditangani secara maksimal. Dalam kegiatan supervisi dan monitoring ini juga dilakukan asesmen terkait Gakumdu Award yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus mendatang. Penilaian meliputi soliditas, fasilitasi, pembinaan, serta inovasi dalam penanganan pelanggaran. Gakumdu Award untuk memotivasi dan meningkatkan semangat Bawaslu Kabupaten Kota, khususnya di Kabupaten Bangli dalam menjalankan tugasnya. Ya, kedepannya memastikan apakah teman-teman Sentra Gakumdu itu sudah mempersiapkan untuk pelaksanaan pemilihan di Kabupaten Bangli. Sekaligus mengkonfirmasi kesiapan teman-teman dalam rangka penilaian Gakumdu Award. Kita melakukan cegah dini, sosialisasi, itu yang kita lakukan intens kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Menjadi motivasi buat kami di Bali untuk memberikan pelayanan yang lebih bagus lagi ke depannya, untuk memberikan fasilitas yang lebih konkret nanti di depannya, dan meningkatkan koordinasi kami di Sentra Gakumdu. Itu harapan kami sesungguhnya. Diharapkan dengan solidnya Sentra Gakumdu yang ada, seluruh proses tahapan Pilkada serentak 2024 berjalan dengan damai. Berbagai permasalahan yang mungkin terjadi dapat diselesaikan dengan baik. Partisipasi masyarakat untuk menyalurkan hak suaranya juga dapat meningkat. Putu Ratna melaporkan. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan saat lagi, tetaplah bersama Bali Hari Ini.
TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Kopi ke Candi Dasar. Artinya yuk. Muali malih iri kireng warung wirasa reng TVRI. Media pemersatu bangsa. Untukmu pahlawanku. Kak, siapa pahlawan idola kakak? Kalau kakak mengidolakan semua pahlawan kita. Pada masa penjajahan dulu, pahlawan kita mengorbankan nyawanya untuk mempertahankan kemerdekaan. Kalau sekarang, ada nggak sih pahlawan, Kak? Guru kita kan juga pahlawan. Makanya kita harus giat belajar supaya bisa berprestasi. Marsa mau jadi pahlawan kemanusiaan. Pintar, Marsha. Terima kasih pahlawanku atas jasa-jasa. Menjelang Hari Kemerdekaan, saudara pedagang bendera merah putih beserta atribut perayaan kemerdekaan Republik Indonesia mulai marak. Para pedagang sengaja berjualan lebih awal untuk menarik lebih banyak pembeli. Sepanjang Jalan Dharmagiri, mulai dari Desa Buruan hingga Kota Gianyar, sejumlah pedagang tampak mulai menawarkan berbagai ukuran bendera merah putih beserta atribut perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain di Kota Gianyar, para pedagang juga tampak menyebar di beberapa lokasi strategis seperti pinggiran jalan di wilayah kecamatan dan desa. Beberapa pedagang mengaku sengaja berjualan lebih awal karena imbauan untuk memasang bendera merah putih mulai 1 Agustus. Hampir semua yang jual bendera, mau orang Bali mau orang mana, tetap dari Bandung. Oh, gitu. Setiap tahun ke sini, Mas? Setiap tahun. Ya. Kalau harga yang paling murah dan paling mahal berapa, Mas? Di sini kalau yang paling mahal dari harga 800, paling murah. Kalau yang paling kecil harga 5.000 bendera buat motor. Para pedagang bendera beserta atribut perayaan Hari Kemerdekaan ini memanfaatkan momen Hari Proklamasi Kemerdekaan setiap 17 Agustus serta peringatan Hari Jadi Provinsi Bali setiap tanggal 14 Agustus sebagai peluang usaha. Para pedagang berharap penjualan tahun ini dapat meningkat dibanding tahun sebelumnya. Wayan Sudarsana melaporkan. Digitalisasi menjadi salah satu media untuk menyalurkan bakat seni dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan. Selain itu, dengan mendokumentasikan karya seni dalam bentuk digital, karya-karya tersebut dapat disimpan dan diakses tanpa batas waktu. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, kesenian tidak ketinggalan untuk ikut bertransformasi. Banyak seniman kini memanfaatkan media digital untuk menciptakan, melestarikan, dan menyebarluaskan karya seni mereka. Langkah ini diharapkan dapat menjaga warisan budaya serta mengenalkan seni animasi kepada generasi muda dan halayak yang lebih luas. Terlebih, teknologi digital memberikan berbagai kemudahan bagi seniman. Dengan perangkat lunak, desain grafis, tablet, dan stylus, seniman dapat menciptakan karya yang dapat mengedukasi. Selain itu, dengan mendokumentasikan karya seni dalam bentuk digital, karya-karya tersebut dapat disimpan dan diakses tanpa batas waktu. Sini sekarang banyak karya sebenarnya sudah kelihatan sama gitu. Kita tinggal taruh keunikan dari karya kita sendiri. Jadi orang-orang walaupun karya kita dicuri pun orang masih tahu kalau yang kita bikin itu karya kita gitu. Jadi ada keunikan lah yang perlu kita
tanam di karya kita gitu. Digitalisasi karya seni adalah fenomena yang mengubah lanskap seni secara signifikan. Dengan segala keuntungan dan tantangannya, digitalisasi membuka peluang baru bagi seniman dan penikmat seni untuk berinteraksi dengan karya seni dan dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Teknologi ini menjembatani tradisi dan inovasi, menciptakan masa depan, dan membuat seni dapat dinikmati oleh lebih banyak orang di seluruh dunia. Boy melaporkan. Teh beras merah khas Tabanan, saudara, masih diolah secara tradisional dengan disangrai di atas tungku api bervolume sedang. Uniknya, pembuatan teh beras ini berinovasi dengan menambahkan bahan rempah pilihan berupa jahe merah dan serai. Dengan memanfaatkan bahan baku utama berupa beras merah, pembuat teh beras merah khas Senganan Tabanan, Nilo Suryani, melakukan inovasi baru dengan ditambahkan jahe merah dan sereh. Berbekal bahan rempah pilihan daerah setempat, pembuatan teh beras merah dilakukan dengan teknik tradisional sangrai, yakni tanpa menggunakan air dan minyak. Hal tersebut dilakukan agar teh beras merah terasa nikmat dan gurih. Rata-rata, bahan baku berupa beras merah yang disangrai sekitar 1 kg pada kuali tradisional di atas tungku kobaran api bervolume sedang selama 15 hingga 20 menit. Dengan disangrai, kandungan orisinal berupa vitamin E akan diperoleh yang dianggap sebagai zat anti-aging. Sementara khusus tambahan herbal berupa jahe merah harus dikeringkan selama 4 hari dengan tidak dijemur di bawah teriknya matahari. Hal ini dilakukan untuk menghindari hilangnya zat-zat fitokimia atau sumber obat yang terkandung di dalamnya. Pembuatan teh beras merah kita kemas secara tradisional. Kemudian rasanya juga kalau tradisional itu lebih enak karena ada rasa-rasa kalau orang Bali bilang rasa-rasa nyangloh gitu, gurih ya bahasa Indonesia seperti itu. Untuk pembuatan 10 kg teh beras merah khas Senganan Tabanan menghabiskan 12 kg beras merah dan setengah kilogram jahe merah yang dicampur dengan setengah kilogram sereh. Untuk harga teh beras merah khas Senganan kemasan 1 kg dibanderol Rp60.000 dan kemasan 200 gram dihargai Rp25.000. Bahkan, teh beras merah khas Senganan Tabanan menjadi minuman favorit bagi para pengunjung yang disajikan bersama makanan tradisional berbahan ubi dari daerah setempat. Putu Wiguna melaporkan. Dan berikut, saudara, kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk tanggal 31 Juli 2024 yang akan disampaikan oleh Prakirawati BBMKG Wilayah 3 Denpasar, Igusti Ayu Putu Putri Astiduari. Halo pemirsa TVRI, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca wilayah Bali untuk hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, di mana secara umum Bali akan diprediksi cerah berawan hingga berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan hingga sedang terutama di wilayah Bali bagian timur, tengah, dan barat. Kemudian suhu diprediksi berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius, dengan angin dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimal yang dapat mencapai 36 km per jam. Himbauan kami untuk mewaspadai potensi peningkatan kecepatan angin serta tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di wilayah perairan selatan Bali. Demikian informasi yang dapat kami berikan, kami kembalikan ke studio TVRI Bali dan terima kasih. Dan saudara, demikianlah Bali hari ini. Tetap saksikan TVRI Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.
perjalanan panjang meraih masa depan. Masih banyak yang harus dikejar. Tapi mulai dari mana? Masih banyak yang harus dikejar. Tapi rasanya tidak sanggup berlari lagi. Idealisme diri melelahkan sendiri. Entah motivasi, entah ego diri. Semuanya terasa kurang. Masih banyak yang lebih dari ini. Yang sudah lewat, rasanya tak sepadan. Apa sih yang sudah aku kerjakan? Resolusi tahun lalu memang sudah aku selesaikan. Semua terasa sama, biasa saja. Aku bukan siapa-siapa. Aku lelah, hilang arah, atau terlalu serakah.